Saudara-saudari senasib seperjuangan, adalah hak kita, hak rakyat bangsa ini untuk mendapatkan kesejahteraan. Terlebih bagi kita, kaum buruh. Bertahun-tahun kita memeras keringat, melakukan kewajiban kita sebagai pekerja di pabrik itu. Tapi apa yang kita dapat? Upah yang tak layak, eksploitasi tenaga dan jam kerja, banyak pelecehan seksual, tidak ada jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan, bahkan pemecatan sepihak. Tidak ada waktu bagi kita untuk berdiam diri saja, kawan. Tidak ada waktu bagi kita untuk menakuti apa yang seharusnya tidak kita takuti. Sekarang hanya satu kata: lawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Begitu semangatnya aku waktu itu. Aku seperti singa yang mengaum di antara ribuan penghuni hutan. Semua mata tertuju padaku. Mereka terdiam. Entah itu karena orasiku atau karena kalimat-kalimat itu dilontarkan oleh orang yang notabene-nya hanya pendiam. Aku tak peduli. Yang pasti, aku hanya menyuarakan apa yang menjadi keluh kesahku selama di pabrik itu. Mereka bertepuk tangan selesai orasiku itu. 5 menit saja. Iya, 5 menit. Seperti penganugerahan yang begitu luar biasa yang dihadiri oleh ribuan penonton. Yel-yel yang kuserukan, mereka sambut dengan gema dan riuh, bagaikan deru mobil di jalan raya. Aku, Burhanuddin, sang orator. Bagi rekan kerja sesama operatorku, aku bagaikan pahlawan yang mampu menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka dan juga keluh kesah mereka yang selama ini hanya mereka sampaikan di belakang. Yang selama ini bisanya hanya dicoret-coret di dinding kloset dan juga di dinding-dinding perusahaan, berisikan umpatan-umpatan atas para petinggi yang gila kekuasaan. Begitulah hidup yang tertekan, tapi tak mampu dilampiaskan secara benar. Semenjak demonstrasi itu, hidupku berubah. Aku menjadi lebih berani untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi temanku. Walaupun aku bukan seorang pengurus serikat kerja. Pernah waktu itu Mugia mengadu kepadaku bahwa ia mendapatkan SP1 karena
ia mangkir atau tidak kerja. Ia beralasan menstruasi, hal yang wajar menurutku bagi seorang perempuan. Bahkan ia sudah memberikan surat keterangan dokter. Tapi apa? Perusahaan itu menolaknya. Ketika ia bercerita itu, lantas aku marah, meninggalkan pekerjaanku dan langsung kulabrak supervisor Eden itu. Apa betul Bapak yang SPGM? Atas dasar apa? Bukankah ia sudah memberikan surat keterangan dokter? Kami tak bisa menerima surat tersebut. Kamu perlu tahu bahwa perusahaan ini sedang menerima banyak order dan juga banyak target. Kamu tahu berapa kerugian perusahaan ini jika satu orang saja tidak kerja? Surat SPGM tersebut saya berikan sebagai pelajaran bagi semua karyawan. Pelajaran apa? Pelajaran mana dan guru mana yang mengajarkan bahwa wanita tidak boleh menstruasi ketika menerima banyak orderan? Aku yakin bahwa pelacur sekalipun tidak akan pergi melacur jika ia datang bulan. Lantas aku ceramahi ia tentang biologis menstruasi yang setidaknya sedikit ku tahu, dan juga hubungan struktural antara buruh dan majikan. Lantas mukanya memerah, dan ia menyuruhku pergi keluar. Namun, aku tetap bertahan dengan pikiran-pikiran sosialisku. Apa yang ku dapat? Tinjuan di pipiku ini. Dasar kau duda tua. Tentu saja aku tidak ingin mengalah. Tidak ada kata kalah di kamus besar hidup. Aku tarik kerahnya, langsung kuhantamkan ia ke dinding, dan kuancam dia. Tebakan jitu. Aku di SP, dan bahkan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Tapi, aku bangga. Setidaknya teman-temanku walau mereka membutuhkan uang, tapi mereka berhasil meninggikan kemanusiawian mereka di atas segalanya. Tidak seperti supervisor Eden itu. Komunitas yang dipimpin oleh Mas Nurdin, sahabatku, dan juga diwakilkan oleh aku. Apa tugasku? Tugasku mengayomi elemen-elemen masyarakat bawah, menggerakkan kerumunan masyarakat. Iya, itu tujuanku. Sedangkan tujuannya Mas Nurdin adalah untuk mengincar para pejabat yang di atas supaya mencari celah dan mengoyak celah itu sehingga terkucurlah dana-dana finansial. Slogan kerja kami adalah siapa yang lebih banyak membayar maka kerumunan massa yang ia dapat juga akan semakin besar. Jangan berisik, ini rahasia. Sebentar lagi kita akan adakan demo besar-besaran. Tentu saja demo itu mengkritik pemerintah atas kebijakannya yang tidak jelas saat ini. Tapi jika kau mau datang, satu kepala kami hargai Rp100.000. Jangan tanya dananya dari mana. Tentu saja dana tersebut dari rival politik pemerintah sekarang.
kami juga sedang menyiapkan orasi besar-besaran yang justru lebih menjanjikan dibandingkan janji-janji partai politik pada pemilu yang lalu. Begini, saudara-saudari sebangsa dan setanah air, sudah kita ketahui sejak reformasi dan sudah kita sepakati bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme haruslah diberantas. Tapi apa yang terjadi di saat ini? Apa yang dilakukan pemerintah sekarang? Bahkan lembaga hukum tertinggi negara ini yang mengurusi tindakan korupsi itu sendiri malah terima suap. Sungguh tidak becus pemerintah kita sekarang ini. Apa yang seharusnya kita lakukan, kawan-kawan? Ya, ganti pemimpinnya, ganti kabinetnya sekarang.